Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jaya Kusuma. Saya mahasiswa Taskia eh, Taskia 23, yakni dari Prodi Manajemen dan Bisnis Syariah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Teori Bangunan Islam dan Tauhid sebagai Fondasi SDM Syariah. Nah, dari matkul manajemen organisasi dan sumber daya insani. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membagikan atau mempresentasikan tema yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin langsung aja ya kita presentasikan. Teori bangunan Islam dan Tauhid sebagai fondasi SDM Syariah. Dosen pengampunya siapa? Dosen pengampunya dalam matkul kali ini adalah Dr. Insinyur Muhammad Fahri Farid MM. Selanjutnya yaitu mahasiswa saya sendiri yang presentasi, nama saya Muhammad Ilham Jaya Kusuma. Nah, jadi latar belakang dalam tema kali ini itu pertama adalah latar belakang pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai dasar yang diberikan dalam Islam. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip yang berada dalam ajaran tauhid, keesaan Allah, serta petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. SDM yang berlandaskan nilai-nilai Islam diharapkan memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan etos kerja yang baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tauhid serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan menjadi fondasi utama dalam membangun SDM syariah. Teori teori bangunan Islam menekankan nilai-nilai seperti iman, akhlak, dan ilmu sebagai pilar penting untuk membentuk individu yang berakhlak mulia sekaligus profesional. Di tengah kompleksitas dunia kerja saat ini, diperlukan SDM yang kompeten dan memiliki moral serta etika yang kuat. Tauhid sebagai inti ajaran Islam berperan sebagai pedoman dalam membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama, sehingga dapat menciptakan individu yang tangguh dan berintegritas. Dalam konteks SDM syariah, pemahaman tentang tauhid menjadi alasan utama untuk membimbing setiap tindakan dan keputusan, sehingga individu dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan niat beribadah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji teori bangunan Islam yang menekan tauhid dan akhlak Islami sebagai dasar dalam membangun SDM syariah yang berkualitas dan kompetitif. Jadi nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai keislaman dalam Islam tadi ya, nilai-nilai Islam yang dilandaskan ada tiga. Yang pertama itu pertama seperti iman. Jadi kita bekerja tidak hanya diawasi oleh atasan kita atau senior kita, tapi kita percaya bahwasanya bukan hanya mereka yang mengawasi kita, tapi siapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala pun mengawasi kita untuk apa? Untuk supaya kita tidak melakukan hal-hal yang aneh dalam bekerja, seperti misalnya melakukan korupsi, kecurangan, dan lain sebagainya. Yang kedua tadi ada akhlak. Nah, akhlak atau budi pekerti atau moral itu sangat dijaga dalam nilai-nilai Islam. Dalam Islam dikenal dengan adanya hablum minannas dan hablum minallah. Jadi ada ikatan sesama manusia dan ikatan sama Tuhan atau sesama Allah. Ikatan hablum minallah berarti ikatan dengan Allah, atau hablum minannas ikatan dengan manusia. Mungkin hablum minannas itu kita contohnya kita seperti beribadah, sholat 5 waktu, melakukan hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Dan itu dinilai ibadah atau dinilai pahala ketika kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak tadi atau yang bisa disebut kita ahlul minannas, itu kita berakhlak kalau karimah, berakhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang bagus dan memiliki etika dan moral yang bagus, seperti ke atasan, ke sesama teman kerja atau bawahan. Kita harus memiliki akhlak yang bagus dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena Nabi sendiri pun diutus di muka bumi ini
salah satunya untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, akhlak dan moral manusia sangat tercela. Yang terakhir ada ilmu. Dalam hadis Nabi dikatakan al ilmu qoblal amal. Jadi ilmu sebelum amal atau ilmu sebelum kerjaan. Banyak sekarang yang membicarakan suatu hal tapi dia tidak mau ngasih akan hal tersebut. Jadi dalam Islam ilmu dulu sebelum amal. Jadi kita harus mempelajari ilmunya baru kita mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari atau pekerjaan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah apa aja sih rumusan masalahnya? Satu, bagaimana konsep teori bangun Islam dalam pengembangan SDM yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Yang kedua, apa peran tauhid sebagai dasar utama dalam bentuk SDM syariah. Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip-prinsip dari teori bangun Islam dan tauhid dalam dunia kerja dan profesionalisme di era modern. Nah, tujuan makalah yang saya buat atau tujuan tugas ini yang saya buat adalah satu, menjelaskan konsep teori bangunan Islam dalam membentuk SDM yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua, menguraikan peran tauhid sebagai alasan utama dalam membangun karakter dan etika SDM syariah. Yang ketiga, menganalisis penerapan prinsip-prinsip teori bangunan Islam dan tauhid dalam pengembangan SDM yang profesional dan sesuai syariah. Pembahasan, yuk. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan berbasis Islami. Nah, deskripsinya apa nih? Apa sih? Ya, apa sih pendidikan dan pelatihan berbasis Islami itu? Kami menyusun program pendidikan dan pelatihan berfokus pada peningkatan iman, akhlak, serta keterampilan profesional. Program ini dapat berupa pelatihan, seminar, dan lokakarya berbasis syariah yang menanamkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam lingkungan profesional. Jadi, pendidikan dalam pelatihan ini bisa tadi ya, bisa merupakan pelatihan, seminar, yang tentunya yang berbasis syariah. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pelatihan atau pendidikan tadi, tujuannya itu membentuk SDM yang tidak hanya kemudian secara teknis, tapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Jadi, selain dia kuat dalam bidangnya, tapi dia kuat secara iman. Karena kenapa eh, iman itu harus kita kuatkan? Karena supaya kita tidak melakukan hal-hal buruk dalam pekerjaan seperti kecurangan ataupun korupsi ataupun menyalahgunakan jabatan ataupun selain sebagainya. Yang kedua, budaya kerja berlandaskan syariah. Deskripsinya kayak gimana? Bangun lingkungan kerja yang mencerminkan nilai syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat kode etik yang mendukung prinsip-prinsip Islam dan memastikan semua anggota tim mematuhi nilai-nilai tersebut. Jadi, budaya kerja dan berdasarkan syariah itu kita lingkungan kerja kita kiranya toksik dalam pekerjaan, saling menghargai satu sama lain, menghargai yang lebih tua dan mengayomi yang lebih muda atau menghargai yang atasan dan mengayomi bawahan seperti itu. Untuk keterbukaan antara pekerja A dan B memiliki keterbukaan, tidak ada dendam satu sama lain. Karena banyak berita-berita atau kasus-kasus yang bawahan memiliki dendam dengan atasan dan melakukan perbuatan tercela seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kejujuran pun kenapa nilai kejujuran itu nilai tinggi? Karena orang jujur akan pasti dihargai oleh orang lain ya. Kejujuran karena takut apa? Supaya tidak adanya korupsi dan lain sebagainya. Nah, tujuannya tadi itu menciptakan budaya organisasi yang sehat dan produktif di mana setiap individu merasa dihargai dan terdorong untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga, mentoring dan bimbingan. Deskripsinya, mengadakan program mentoring yang memungkinkan individu yang lebih berpengalaman membimbing anggota tim baru. Fokus pada pembentukan karakter dan keterampilan sesuai nilai Islam. Program ini menekankan pentingnya akhlak dan kejujuran dalam setiap interaksi. Nah, jadi ketika ada tim atau anggota baru, kita harus mengayomi, harus memberikan pengalaman-pengalaman yang kita dapat supaya mereka memiliki kebiasaan atau memiliki karakter nantinya untuk mempermudah mereka dan mempermudah kita. Tapi itu semua itu harus sesuai
dengan nilai-nilai Islami seperti nilai kejujuran, akhlak dan lain sebagainya. Tujuannya buat apa? Tujuannya mengembangkan keterampilan dan integritas individu melalui pembelajaran langsung dari mentor yang berlandaskan prinsip tauhid. Empat, program tanggung jawab sosial. Diskusinya membangun program CSR yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kegiatan ini melibatkan karyawan dalam proyek-proyek sosial, meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai Islam. Tujuannya untuk apa? Membangun tanggung jawab sosial dan kesadaran di antara karyawan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi, waktu itu ada yang waktu itu program tadi ya, program tanggung jawab sosial, dana-dana CSR dari perusahaan buat mendukung kegiatan masyarakat, memberikan suntikan dana kepada kegiatan masyarakat yang positif tentunya ya, seperti mungkin di samping perusahaan tersebut ada pendidikan, kita mendukung pendidikan dalam masyarakat di masyarakat tersebut dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kita memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kita dan lain sebagainya. Tentunya itu ditopang dengan nilai-nilai Islam. 5, evaluasi kinerja berbasis nilai Islam. Jadi setiap bulannya mungkin kita ada evaluasi kerja, kinerja dari atasan, bawahan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas individual dan tim. Dan sebenarnya seperti apa? Membuat sistem penilaian kinerja yang menilai tidak punya hasil kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif seperti perilaku dan akhlak karena sesuai nilai Islam. Nilai ini bisa melibatkan masukan dari rekan kerja dan klien tentang etika dan sikap individu. Nah, jadi mungkin eh, adanya saran dan kritik dari customer kita atau dari klien kita atau kita ngobrol ini gimana sih ya selama bekerja apakah dia memiliki integritas yang baik, memiliki pergaulan yang baik atau akhlak yang baik. Jadi nilai-nilai tersebut kita evaluasi terus menerus dengan nilai-nilai syariah seperti gimana sih dia kerja, apakah jujur, apakah dia sesama teman kerjanya menghargai, mengayomi bawahan atau sebaliknya. Tujuannya itu memastikan karyawan tidak hanya mencapai target tetapi juga menerapkan nilai Islam yang tadi ya. Nah, jadi bukan kita kerjanya menaikkan target, target dan target, tapi kita kerja pun bisa dihitung ibadah. Tuh, kita niat ketika kita niatkan pekerjaan itu sebagai ibadah. Nah, kesimpulan dari kesimpulan dari saudara-saudara saya tadi adalah mungkin disimpulkan dikit. Teori bangunan Islam dan Tauhid sebagai fondasi sumber daya manusia (SDM). Syariah menekankan bahwa fondasi utama pembangunan SDM dalam Islam berakar dari prinsip-prinsip Tauhid. Tauhid adalah konsep dasar Islam yang mengajarkan keesaan Allah dan menjadi inti dari keimanan yang membentuk seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk etika, akhlak, serta tujuan hidup. Secara keseluruhan, teori bangunan Islam dan Tauhid sebagai fondasi SDM syariah bertujuan menciptakan individu-individu yang bukan hanya unggul dalam hal kompetensi, tetapi juga memiliki jiwa yang berlandaskan nilai Islam, sehingga mampu berkontribusi pada kemajuan umat dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan kita bukan hanya sekedar kerja, kerja dan kerja, tapi kita memiliki tujuan lain. Apa tujuannya? Karena kita percaya sebagai umat seorang Muslim, kita mempercayai bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi kita niatkan eh, pekerjaan kita sebagai ibadah dan lain ya. Untuk apa? Pertama untuk ibadah supaya dinilai pahala di sisi Allah. Semoga Allah mempermudah dan memperlancar semua ibadah dan pekerjaan kita. Mungkin saya akan memberikan sedikit contoh kasus. Bank Syariah X berupaya meningkatkan kualitas SDM-nya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah dan memastikan setiap karyawan memahami serta menerapkan prinsip syariah dalam pekerjaan. Itu contoh kasusnya, si bank ini ingin meningkatkan kualitas SDM pada pekerjaannya atau SDM-nya untuk melayani nasabah yang lebih baik lagi dan
dan lebih berintegritas dan memiliki akhlak yang bagus. Jadi mungkin yang tadi bisa kita terapkan dalam perusahaan, dalam bank tadi atau perusahaan-perusahaan kita. Ya, jadi kalau tadi kan kita tauhid dan teori bangun Islam, apa sih itu tauhid? Mungkin video ini akan menjelaskan apa itu tauhid dengan singkat ya. Mari kita tonton. Nah, jadi kan tadi mungkin sudah saya sedikit atau itu ada tiga dibagi tiga, ada tiga bagian uluhiyah dan asma sifat. Jadi mungkin setelah kita bekerja, setelah kita ikhtiar, kita pun berdoa dan mungkin dengan kita bisa memanggil nama-nama Allah seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah tersebut sebagai wasilah untuk Allah mempermudah segala urusan kita dan pekerjaan kita. Jadi Allah telah mengatur semua ketetapan untuk hamba-hambanya, semua dari rezeki dan lain sebagainya. Tinggal kita ikhtiar dan berdoa dan berusaha sekuat dan semampu kita. Dan hasilnya bagaimana nanti itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada video satu lagi sekarang eh, ini pengembangan SDM.
Mungkin yang setelah saya presentasikan tadi menjawab ataupun bisa menjawab ya, semoga menjawab dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin cukup sekian dan demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.